Tapi kalau Anda tidak jahat, Anda tidak melakukan kejahatan itu, ya itu kan zalim namanya. Kalau waktu itu dideklarasikan Anies AHY pembicaraannya, deklarasi itu adalah deklarasi kekalahan Anies, pada saat yang sama adalah deklarasi kemenangan Demokrat. Tiket 5 tahun yang lalu kan tiket yang sudah robek-robek, pakai tiket 2019 itu kan kemudian mengandaikan, mengasumsikan politik itu statis. Politik 2023, 2024 itu sama dengan politik 2019. Kan problematik ini dari logika politik kan. Ya. Gitu. Saya menunggu momen ini, berbicara dengan sahabat saya ini. Ada banyak alasan kenapa kemudian saya harus menggunakan kata menunggu bertahun-tahun. Bahkan mungkin sebelum dia menghadapi sebuah proses yang sampai sekarang menjadi pertanyaan banyak orang. Saya kedatangan sahabat saya, Anas Urbaningrum. Mas, lama beneran loh saya nunggu. Ini namanya konco lawas, teman lama nunggunya harus agak lama. Mana ya? Biar nikmat obrolannya. Ya, mungkin sudah banyak orang yang tahu, tapi tidak apa-apa saya perjelas. Mas Anas baru saja keluar dari penjara pada sebuah kasus yang memang sudah ingkrah. Kasus korupsi. Seperti itu di persidangan. Tapi sampai sekarang karena saya tahu proses itu, saya bertanya-tanya. Seperti itukah sebenarnya? Saya telah mengundang banyak orang ke sini untuk berbicara soal itu ketika beliau masih di penjara. Karena baru keluar sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini saya ingin berbicara banyak soal itu. Karena sejujurnya Mas, saya betul-betul ingin bertanya, apakah Anda melakukan kejahatan itu? Meskipun tadi saya sudah katakan bahwa seperti apa yang saya tahu, karena manusia-manusianya saya kenal, prosesnya saya mengikutinya dengan agak-agak dekat nih, bersama dengan ini, saya di dekatnya Herudin ini kan gitu. Dan salah seorang saksi pernah bekerja untuk saya di sini, dan ada catatannya gitu. Saya ingin memastikan itu. Tadi saya berpikir saya akan memulai dari Partai Kebangkitan Nusantara. Awalnya tadi saya berpikir saya memulai dari situ. Tapi saya memulai dari apa yang terjadi pada dirimu, Mas. Karena jujur saya guncang ketika Anda ditangkap. Sebagai sahabatmu, sebagai orang yang mempercayaimu. Kita kan satu generasi. Betul. Dan pada masa itu ketika Anda ditangkap, apalagi untuk sebuah kasus korupsi itu, banyak orang mengatakan bahwa tumbang sudah generasi kita. Saya ada di dalamnya. Yeah. So, pertanyaan-pertanyaan begini, Mas. Apakah Anda melakukan kejahatan itu? Kalau saya melakukan itu, saya tidak pernah menyatakan apa yang sebetulnya kurang manis ya untuk dikatakan. Tetapi buat saya itu adalah penegasan ya. Penegasan lahir batin dunia akhirat tentang keyakinan saya. Itu yang orang menyebutnya sebagai sumpah Monas ya. Yeah. Dan itu buat saya adalah keyakinan lahir batin sampai kapanpun bahwa saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang didakwakan itu, dituntut itu, dan divonis itu. Vonisnya betul tadi sudah inkrah secara hukum, tetapi tidak inkrah secara keadilan. Keadilan artinya yang berdasarkan fakta-fakta kejadian yang sesungguhnya. Nah, karena itu saya terbuka, belum melalui mulut saya, tetapi saya ingin menegaskan. Nomor satu,
karena sudah selesai semua proses hukumnya, tetapi proses keadilannya belum selesai, boleh dengan sangat terbuka kapan saja ada debat, dialog, atau diskusi terbuka untuk mengkaji itu dari A sampai Z, peristiwanya, seluruh latar belakang yang melingkupinya, biar kemudian publik tahu dari A sampai Z itu. Ya, artinya ini forum intelektual ya, nggak akan mempengaruhi proses hukum yang juga sudah selesai. Okay. Ya kan, satu. Yang kedua, disempurnakan dengan ya ini pendekatan spiritual. Karena buat saya ya keadilan yang absolut itu keadilan Tuhan. Dan kalau keadilan Tuhan tentu yang menjadi patokan adalah agama. Agama yang saya yakini kalau kita mau melakukan tanda petik pertaruhan spiritual berdasarkan keyakinan, itu yang saya sebut sebagai ajakan mubahalah, sumpah kutukan. Siapa yang bersalah dalam hal itu ya, nah, yang menuntut kalau yang menyidik kalau yakin ya kan, yang menuntut kalau yakin, yang memutus kalau yakin, saya sendiri sebagai pihak saya yakin, ayo sumpah mubahalah kan gitu. Kan mudah. Mengapa mudah? Karena yang menyidik, yang menuntut, yang memutus, itu kan posisi sosialnya kan bersih nih, ya kan? Nah, yang disidik, yang dituntut, yang divonis, kan secara sosial, secara hukum kan kotor ya kan, salah. Yeah. Kalau orang yang kotor mengajak orang yang bersih, nah yang bersih kan dengan mudah kan, oke ayo siap kan, kira-kira begitu kan. Ya memang tidak ada mekanisme hukum itu untuk ini, tetapi ini adalah mekanisme yang buat saya menegaskan soal keyakinan itu. Jadi kalau Pak Akbar menjadi panitianya untuk mubahalah ini kapan saja sangat siap. Dua hal itu buat saya adalah penegasan bahwa orang yang dihukum itu belum tentu bersalah. Dan saya temukan itu juga pada kasus-kasus yang lain, urusan yang lain ya, orang yang lain. Orang yang tidak dihukum atau orang yang tidak diproses hukum atau orang yang dihindar-hindari untuk diproses hukum belum tentu tidak bersalah. Kan begitu. Yeah. Jalan ceritanya. Jadi buat saya sesederhana itu. Tetapi poinnya menurut saya adalah bahwa saat orang berkuasa, ini pelajaran moral ya, pelajaran moralnya buat bangsa ini, orang yang berkuasa jangan pernah menggunakan kekuasaannya itu untuk memperalat hukum, menjadikan hukum sebagai perkakas untuk menghabisi atau menghajar lawan-lawan politiknya atau pesaing politiknya. Karena itu bukan peradaban hukum, bukan peradaban demokrasi. Mas, itu ya kalau dunia ini barbar lah saya kira. Ya, saya akan mengelaborasi itu. Sebab sejujurnya sambil Anda berbicara begini, saya sedang menata pikiran saya, perasaan saya. Karena sekali lagi saya katakan, sedikit saya agak melibatkan diri secara psikologis dalam proses itu. Sakit saya Mas. Makanya saya bertanya, pertanyaan saya pertama itu. Apakah Anas yang saya sayangi? Apakah Anas yang saya hormati? Apakah Anas yang memberikan beberapa ruang-ruang politik bagi saya, terutama ketika di Demokrat dulu, itu seperti yang dikatakan orang. Tapi sampai pada hari ini, Anda duduk di sini, saya tidak pernah menemukan bahwa Anda melakukan kejahatan itu. Tapi ini kan forum, saya bertanya seperti ini. Dan tanpa bermaksud lagi kembali ke prosesnya,
pada akhirnya persidangan Anda itu penuh dengan material hukum dan ujungnya itu di soal mobil. Dan Julianis mengatakan udah pada clear barang ini. Sebuah nama saya sebutkan, saksi utama dan pernah bekerja sama saya di sini. Sama-sama saya membangun di sini. Semuanya dia katakan. So, oke. Anda sudah menjalaninya, Mas. Dan sejujurnya saya kaget Anda bisa menjalaninya. Pada bagian ini saya bertanya, siapa Anda gerangan sehingga kemudian Anda begitu sabar menghadapi dan menjalani semua ini? Kalau Anda bersalah, Anda melakukan kejahatan, menurut saya Anda tidak akan kuat menjalaninya. Tapi kalau Anda tidak bersalah dan yakin betul Anda tidak bersalah, Anda tidak melakukan kejahatan itu, maka Anda akan kuat. Mengapa? Karena Anda tahu betul siapa diri Anda dan siapa orang-orang yang memproses Anda. Dan Anda tahu betul bahwa yang dihancurkan itu kalau konteksnya politik adalah citra politik. Citra politik itu kan sesuatu yang bersifat profan, ya kan? Urusannya ya urusan dunia. Urusan dunia itu kalau dalam bahasa agama ya permainan saja, kan begitu. Tetapi hakikat hidup manusia kan bukan permainan. Tetapi hakikat hidup manusia itu sangat eksistensial. Basisnya apa? Basisnya keyakinan diri Anda itu siapa, kan begitu. Jadi sesederhana itu saya melihat diri saya, memahami diri saya, menempatkan diri saya dalam peristiwa yang penuh hiruk pikuk dan penuh tekanan itu, ya silahkan saja. Tekanan hukum, tekanan politik, tekanan opini, habis-habisan, dicincang-cincang lah ibaratnya. Ya tapi saya tahu diri saya ini siapa. Saya tahu saya melakukan apa dan tidak melakukan apa. Jadi ya sudah, jalanin saja, kan gitu. Ya, ya tampak seperti sederhana, tapi di dalam memori banyak orang dan termasuk saya, tetap saja itu sebuah kekuatan yang luar biasa, Mas. Mungkin bahasa ini agak memuji ya, tapi menurut saya sudah katakan dari awal, saya mungkin tidak cukup kuat untuk itu. Kenapa? Karena Anda berada di puncak. Bahkan beberapa kawan kita ya, Din ya, itu bahkan mengatakan, oh ya tampaknya Anas telah menuju pada puncak seperti yang direncanakan oleh banyak orang atau dibicarakan dan atau dipikirkan banyak orang. Karena Anda berada pada sebuah fase atau rumah di mana memungkinkan itu bernama Partai Demokrat, partai yang sedang berkuasa. Tapi kemudian Anda ditebas. Saya bertanggung jawab dengan kata ditebas ini. Oh, oke. Sudah terjadi, sudah. Oke. Kita maju pada Anda tadi sudah memulainya. Iya, itu ya memang secara politik boleh dibilang itu dipersepsikan posisi yang bagus ya di puncak. Tetapi kalau saya sendiri mendefinisikan diri saya waktu itu secara politik, saya sedang tahap memulai belajar di dalam dunia politik praktis di partai, dan saya ingin bahwa proses belajar saya itu juga bersamaan dengan proses belajar partai yang masih muda. Partai yang masih muda yang membutuhkan pelembagaan. Pelembagaan yang makna dasarnya adalah menjadikan sistem internal partai itu yang bekerja, bukan orang per orang yang menonjol, tetapi sistem yang bekerja dengan baik. Itulah yang makanya dari awal saya bicara salah satunya adalah meritokrasi di partai itu. Meritokrasi itu adalah jalan atau cara atau metode agar partai itu bekerja berdasarkan asas-asas yang patut dalam demokrasi. Karena dalam meritokrasi itu ada kecakapan, ya kan? Ada komitmen, ada kredibilitas, ada prestasi, ada achievement yang dimuliakan, yang diangkat sebagai bagian penting. Bukan ikatan-ikatan yang bersifat askriptif
anaknya siapa, temannya siapa, golongan apa, bajumu apa, rambutmu seperti apa, kan gitu. Itu kan tradisi lama, ya kan? Tradisi lama, ya kalau guyonan ala kerajaan, ya kan? Tetapi masih tetap hadir. Itulah yang disebut sebagai feodalisme atau neo-feodalisme politik. Nah, saya mau mulai belajar itu, saya ingin bersamaan dengan proses belajar partai untuk melembaga sebagai partai modern. Tetapi memang, nah disitulah saya ketemu yang namanya tembok, ya kan? Ya, itu realitasnya seperti itu, dan menurut saya masih relevan terus isu itu sampai sekarang dalam realitas kepartaian kita, ya. Ya, kita akan sampai ke situ, Mas Anas. Saya masuk pada apa yang Anda sudah mulai tadi, menggunakan kata jangan gunakan kekuasaan untuk mencederai hati orang, pikiran orang, bahkan hidup orang gitu. Pada bagian ini saya ada 2 pertanyaan kepada Anda sebenarnya. Sudah banyak yang mungkin ditanyakan oleh orang, tapi saya pengen menanyakan kembali. Kenapa Anda harus ditebas? Dan yang kedua sebenarnya ini yang membuat saya itu, saya tiba-tiba ingat momentum kita di lobi di kantor kita di DPR dulu. Kenapa sih Anda harus maju pada saat itu ketika Anda tahu bahwa Anda tidak diinginkan sebagai ketua umum partai Demokrat oleh Presiden SBY pada masa itu? 2 pertanyaan, monggo Mas dijelaskan kepada kami. Ya, sebetulnya sulit untuk menjawab itu karena terutama dari segi waktu sekarang, ya. Saya menganggap waktu sekarang ini terlalu berharga, ya, untuk kembali mengingat-ingat masa yang ya pedih perih, ya, seperti itu. Tetapi oke, secara sederhana, kenapa mesti ditebas? Ya, kesimpulannya bahwa tumbuhan ini, ya, kalau terus tumbuh ini akan menjadi tumbuhan yang mandiri, persepsinya tidak bisa dikendalikan, ya, dan akan itu tadi membawa lari partai yang dipersepsi sebagai tanda petik properti politik pribadi atau keluarga menjadi partai yang modern tadi, partai yang go public. Sesederhana itu menurut saya. Tapi ini sebenarnya soal persepsi, karena jelas saya tidak mungkin membawa lari partai itu. Partai itu ya akan tetap stay sebagai partai yang digagas dan dikembangkan sesuai dengan khitohnya. Karena saya mendengar khitohnya partai ini dari para pendiri asli, ya kan? Para pendiri aslinya memang ingin menjadikan partai ini partai yang modern, partai yang secara internal dikelola dengan demokratik, ya kan? Partai tengah, partai yang melingkupi kepelbagian, partai yang pikirannya progresif ke depan, bukan partai yang diikatkan oleh atau untuk person-person tertentu. Itu yang saya dengar, ya. Saya salah satu pendirinya meskipun tidak tercatat di 99 itu. Iya, karena bukan Asabikunal Awalun yang resmi yang 99, tapi pendirinya pasti lebih dari 99 itu. Okay. Sesederhana itu menurut saya. Tapi saya ingin berhenti sampai di situ soal ini, ya, karena itu tadi saya menganggap terlalu berharga waktu saya sekarang untuk bicara hal-hal lalu. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ya pelajaran pahit itu betul-betul jangan terjadi pada orang lain lagi. Cukup Anas saja, sampai di situ aja. Episode pahit getir soal dinamika yang
tidak indah itu biar sampai pada generasi kita ya, generasi saya, generasi berikutnya jangan lagi ketemu hal-hal seperti itu. Jadi kalau bertanding politik yang kesatria berhadapan-hadapan langsung terbuka, kalah, menang, ya kan? Jangan main belakang atau main pura-pura, ya kan? Kemudian menggunakan peralatan lain yang kebetulan itu bernama kekuasaan untuk kepentingan politik. Dan pesan itu menurut saya tidak tujukan pada siapa-siapa, tapi pesan itu pesan sejarah buat kita semua agar politik kita ke depan lebih sehat. Hanya itu saja. Saya tentu saja harus menghormati sikap dan mungkin harapan Anda mengatakan bahwa waktu saya terlalu berharga untuk kembali ke situ. Kita harus menghormati itu. Banyak mungkin orang yang berbicara tentang ini kan tentang case apa segala macam, tapi dia nggak ngerti apa yang Anda jalani menit per menit berada di tembok penjara di Sukamiskin sana. Orang tidak melihat bagaimana mekanisme proses hingga Anda berada di situ. Tapi yang saya maksud begini Mas Anas, kenapa sampai ini saya angkat? Karena tampaknya, terutama karena saya berada di luar, mudah-mudahan tidak pernah di sana, melihat bahwa harga yang harus dibayar oleh bangsa ini pada berbagai peristiwa seperti yang Anda alami itu ternyata tidak cukup kita catat. Masih terjadi mungkin pada skala yang lebih berbeda ya. Mungkin pada peristiwa yang lebih kecil gitu ya. Tapi ternyata intinya pada bagian ini yang saya mau sampaikan, tampaknya kita tidak cukup banyak belajar dengan itu. Masih terjadi peristiwa-peristiwa pada skala yang berbeda dan kita tampak tidak mau belajar dan tidak mau mengakhiri itu atas nama kekuasaan yang sedang kita ingin raih. Itu alasan saya membicarakan ini, Mas Anas. Ya, memang untuk mengakhiri hal-hal seperti itu, praktek-praktek seperti itu tidak mudah, ya kan? Karena ketika kekuasaan bekerja dengan logikanya, logika kekuasaan itu kemudian kadang-kadang mengundang minat dan niat untuk menggunakan kekuasaan itu demi kekuasaan yang lebih besar atau kekuasaan yang lebih jauh atau kekuasaan yang lebih panjang atau lama. Nah, untuk memperluas, memperbesar atau memperlama kekuasaan, ya kan tersedia banyak peralatan kan. Nah, yang tergoda menggunakan peralatan yang tidak patut itulah yang menjadi tantangan. Itulah yang saya sebut tidak mudah. Jadi kalau kemudian masih ditemukan hal-hal yang mirip atau serupa dengan skala yang berbeda atau lebih kecil, yaitu memang salah satu tantangan yang besar dalam kita exercise berbangsa dan bernegara dalam koridor demokrasi. Anda pasti punya banyak waktu untuk membaca, berpikir, dan mungkin juga menulis. Saya nggak ngerti apakah Mas Anas menyiapkan buku selama di sana dan akan diterbitkan dan supaya kita bisa menikmatinya semua itu. Saya dengar sih ada ya, tapi saya ada coret-coretan lah. Ada. Nah, yang saya mau sampaikan begini, yang saya mau tanyakan, selama Anda di sana, total berapa tahun Mas di dalam itu? 9 ya? 9 tahun 3 bulan. Jadi hampir 2 periode, ya 2 periode yang normal lah ya, 2 periode DPR atau 2 periode eksekutif. Bukan itu yang saya pengen gali, tapi yang saya maksud begini, Anda adalah korban dari sebuah mekanisme atau proses berpartai yang tidak sehat dan tumbanglah Anda. Maka kemudian Anda pasti punya banyak catatan dan waktu untuk berpikir. Ketika Anda keluar dari Sukamiskin, Bandung, dan melihat realitas, kita belum bicara tentang PKN nih, apakah ada yang berubah dari perilaku politik kita? Ada yang berubah, tapi saya lihat banyak juga yang
tidak berubah ya. Karena memang kalau dievaluasi secara sederhana ya, transformasi politik kita itu lebih bersifat struktural satu. Yang kedua, mengandalkan atau fokusnya sirkulasi elit. Jadi yang bergerak itu adalah politik dalam aras struktural ya. Misalnya partainya ya, partainya yang menang berubah-ubah ya kan, muncul partai baru, kemudian dalam konteks hubungan pusat daerah misalnya ada pemekaran, lahir daerah-daerah otonomi baru, kemudian sirkulasi elit ya diatur misalnya 2 periode ganti, begitupun di level daerah. Jadi elitnya berganti-ganti, pemenang partai, pemenang pemilu juga bergeser-geser, tetapi tradisi politik demokrasinya saya lihat bergeraknya relatif lambat gitu. Nah, tentu sebetulnya ini tidak sampai pada gejala involusi demokrasi, ya tidak sampai itu. Ya naudzubillah lah ya, jangan sampai kejadian seperti itu. Tetapi terlalu lambat menurut saya. Pembangunan tradisi-tradisi baru ya, cara kerja demokrasi baru, visi dan cara pandang baru melihat hubungan antara negara dan masyarakat, hubungan antara partai dengan rakyat, hubungan bahkan internal partai, mengelola partai itu sebagai apa, partai itu propertinya perjuangan rakyat atau properti politik dari orang pribadi atau keluarga. Itu kan banyak yang kabur di situ, masih belum clear di dalam praktek ya. Nah, karena itu boleh dikatakan itu tadi secara struktural dan sirkulasi elit bergerak, tetapi tradisi baru berdemokrasi seperti yang dulu dibayangkan oleh anak-anak muda tahun 97, 98, 99 itu tidak banyak menemukan kenyataan sekarang ini, atau belum banyak menemukan kenyataan. Menurut saya nggak berlebihan kalau bertanya kepada jenengan, Mas, tentang partai yang dulu Anda pimpin dan kemudian tanda petik memenjarakan Anda. Apa yang Anda bayangkan tentang Partai Demokrat hari ini? Saya harus clearkan ini. Saya tidak pernah merasa punya persoalan dengan Partai Demokrat ya. Yeah. Saya juga tidak pernah punya persoalan dengan kader-kader Partai Demokrat. Tetapi bahwa saya pernah punya gesekan yang keras secara politik dan kemudian punya aroma hukum, karena di situ saya yakini kekuasaan bekerja ya dengan orang-orang tertentu di situ, iya ya kan. Nah, saya mendengar ini bukan berarti masuk dapur orang ya, cuman saya mendengar curhat dari banyak teman-teman termasuk yang di dalam ya kan. Saya tidak ingin ceritakan detail, cuman saya kemudian menjawabnya dengan guyon. Enak zamanku toh, saya kira-kira gitu, ya kan. Dan itu agak terkonfirmasi sekarang ini saya mendengar curhat juga setelah kurang lebih 9 tahun ya kan, mengambil posisi yang menurut saya dalam tradisi demokrasi itu bagus ya, mengambil posisi sebagai oposisi ya. Oposisi pemerintahan Jokowi ya, maksudnya. Oposisi pemerintahan Jokowi ya, tentu saja. Dan dilakukan dengan relatif bersungguh-sungguh ya, dengan cara TSM lah ya, terstruktur ya kan, sistematis ya, masif ya. Ini istilah yang kita ambil dari MK dulu ya kan. Kenapa saya ambil dari MK, kan sekarang MK sedang populer-populernya kan. Ya jangan senyum. Iya kan faktanya begitu. Saya nggak senyum. Popularitas MK ini sedang tinggi popularitas, tapi kalau dalam politik elektabilitasnya mungkin agak turun ya. Tapi kan
Ya kebetulan MK kan nggak ikut pemilu ya. Dia mungkin ikut urusan yang lain lah ya. Dengan posisi seperti itu, kemudian karena ada satu peristiwa, intinya bahwa bacawa presnya tidak terambil, tidak menjadi lelaki pilihan, ya, kemudian mengambil jalan yang berbeda kan, Saya lihat ini kemudian kikuk juga. Saya contohkan yang kecil tapi simbolik ya. Saya ketemu di beberapa tempat, itu ada baliho besar, misalnya Demokrat bersama Prabowo, ya kan. Nah, di situ terpampang tentu fotonya Pak Prabowo dan Ketua Umum Partai Demokrat. Di situ tidak ada fotonya Pak Gibran sebagai cawapres. Baliho itu sederhana, ya kan. Tetapi menurut saya menerangkan sesuatu yang complicated di situ. Bahwa ada suasana psikologis yang berat sesungguhnya mengambil posisi di situ, bukan hanya berat secara politik, tetapi juga berat untuk menyampaikan isu-isu pokok yang selama ini sudah diambil kan. Posisinya isu-isunya kan isu-isu yang ofensif. Perubahan kan. Nah, sekarang di situ bagaimana bisa bicara tentang perubahan kan begitu. Sulit. Kira-kira begitu. Dan itu dari teman-teman yang curhat, ya saya tidak boleh menyebut teman-teman itu siapa ya kan. Tapi intinya ya ada gejolak pikiran dan psikologis di bawah. Gimana sih? Nah, itu sebetulnya salah satu contoh juga ketika keputusan politik itu diambil, keputusan politik itu yang penting diambil oleh mekanisme yang elitis, maka gerbong ini bisa kelimpungan kan gitu. Kalau gerbong panjang bukan menjadi pertimbangan utama di dalam pengambilan keputusan politik, ya gerbong ini kan repot posisinya. Nah, saya ingin berhenti sampai di situ, tidak boleh dilanjutkan. Saya hanya mengambil contoh sedikit untuk juga exercise politik kita ya secara umum, bahwa memang arah pilihan politik partai itu tidak mudah untuk ditunaikan dengan konsisten betul. Untuk konsisten betul itu kan pegangan utamanya kan, kalau partai modern kan sebetulnya manifesto politik dan platformnya kan. Nah, kalau pindah jalur dengan segera, itu kan manifesto politik dan platform itu kan ditaruh di belakang. Yang ada itu kan sentimentalisme, ya kan? Dan tentu pertimbangan-pertimbangan politik yang agak pragmatis kan. Nah, poin saya adalah itu bukan tantangan satu atau dua partai, tetapi menurut saya itu tantangan partai kita secara keseluruhan. Bagaimana menempatkan ya sebut saja ideologi, manifesto, platform, ya kan, program dan isu-isu yang konsisten terus dibicarakan. Setia nggak dengan itu gitu. Pada bagian ini sebenarnya Mas Anas ingin mengatakan apa? Karena juga memang termasuk di forum saya ini beberapa kali saya mengangkat tentang positioning Partai Demokrat. Menurut saya ini tetap saja layak untuk saya tanyakan kepada Anda, dan Anda siapa tahu Anda mau berbicara banyak hal karena ini adalah partai Anda dulu. Posisi maksud saya gini, sorry saya selesaikan. Posisi Demokrat dulu ketika masih bersama dengan Mas Anies dengan isu perubahan itu
Itu banyak yang protes memang waktu itu. Kenapa tak ada gambar Anies di situ ketika mereka masih pajang hanya Ketua Umum Partai Demokrat. Anda barusan mengatakan gambarnya Pak Prabowo dengan Ketua Umum Partai Demokrat. Enggak ada Gibrannya. Oke, kita tangkap pesannya. Tetapi kan kemudian kita bertanya, sebenarnya apa ya yang ada di benak Partai Demokrat, partai yang pernah Anda pimpin, Mas? Ya kalau waktu itu sama Pak Anies, kan ada peristiwa menurunkan baliho-baliho yang ada Pak Anies. Artinya Pak Anies sudah hadir di baliho-baliho Demokrat kan begitu. Nah agak beda sekarang. Nah, menurut saya ya itu ada jarak antara jalan pikiran elit ya dengan jalan pikiran dan aspirasi di bawah ya, yang jalan pikiran dan aspirasi itu terbentuk cukup lama. Itu tadi kurang lebih 8-9 tahun kan. Itu kan karena disosialisasi, diinternalisasi, kan dihayati di bawah. Tapi kemudian lokomotifnya belok, ini kan ya bergolak secara psikologis dan pikiran-pikiran di bawah itu. Ya sebetulnya sesederhana itu melihatnya. Cuman memang ini saya sebagai pengamat nih. Pengamat. Waktu itu saya dengar perbincangan yang intinya begini. Ini di partai lain ya yang saya dengar, dan juga bukan hanya partai lain. Partai lain dari bakal koalisi itu ya. Kalau waktu itu dideklarasikan Anies AHY, pembicaraannya, deklarasi itu adalah deklarasi kekalahan Anies, pada saat yang sama adalah deklarasi kemenangan Demokrat. Karena dalam perbincangan itu ya, kalau Anies AHY itu tidak ada prospek untuk menang Pilpres. Tetapi buat Demokrat, kalau AHY jadi cawapres, Demokrat bisa mengambil efek ekor jas dari Pilpres itu sehingga pileknya selamat ya. Yang kedua, itu adalah investasi politik lanjutan bagi AHY untuk tampil di panggung yang lebih besar dari panggung Pilkada DKI dulu. Yang panggung Pilkada DKI dulu kan punya efek ya, efek elektoral yang berarti ya, efek keterkenalan ya kan, efek elektabilitas, efek citra yang berarti. Bayangkan kalau kemudian dapat sorot sorot kamera yang lebih luas dengan panggung Pilpres itu adalah kemenangan. Makanya kemudian definisinya dari obrolan ini yaitu deklarasi kekalahan Anies tapi deklarasi kemenangan Demokrat. Nah, itulah yang kemudian menurut saya melahirkan pasangan yang lain. Anies Muhaimin kan begitu. Tampaknya disadari secepatnya oleh Anies mungkin ya. Ya, boleh jadi pembicaraan seperti itu bukan hanya Anies mungkin, tapi ya lingkaran utama di situ. Itu pembicaraan yang menurut saya logis seperti ya. itu. Tapi pertanyaan pemuncak dari bagian ini, Mas, karena saya tidak boleh keluar dari frame Anas Urbaningrum dan Partai Demokrat. Meskipun nanti di ujung percakapan kita akan menuju ke PKN, adalah ternyata Demokrat begitu-begitu aja, bahkan setelah Anda memenjarakan saya, seperti itu suara di luar. Maka kenapa sampai saya tanya tadi, apa pikiran Anda tentang Partai Demokrat sekarang? Ya, sebetulnya saya tentu berharap bahwa Partai Demokrat ini menjadi Partai Demokrat sebagaimana digagas ya dan dibangun oleh para pendirinya dulu.
sebagai partai yang itu tadi, partai modern, partai tengah, nasionalis religius yang pikiran-pikirannya progresif, dikelola dengan asas-asas organisasi modern, bukan milik keluarga tertentu, bukan properti politik orang-orang tertentu. Kira-kira begitulah jalan pikirannya ya. Tentu saya berharap seperti itu. Sama juga kita punya harapan besar bagi semua partai di Indonesia itu bisa menjadi berkembang sebagai tenaga-tenaga demokrasi yang otentik. Kan kira-kira begitu. Mas, ada satu pertanyaan yang saya nggak yakin Anda mau jawab, tapi saya sedang mencoba mengejar peruntungan. Apakah Anda akan menjawabnya? Tapi orang semua pengen mendengarkan langsung dari Anda. Adalah tentang proses yang kita bicarakan tadi itu. Anda dikriminalisasi oleh SBY. Orang-orang Anda yang sebagian duduk di sini itu mengatakan itu secara terbuka. Bahkan Pak Sek Suardike itu di tempat saya ini dengan sangat detail membicarakan itu. Oke, saya hormati sikap Anda mengatakan waktu saya sangat berharga untuk kembali ke titik itu. Tapi ini adalah proses pembelajaran bangsa, Mas. Anda tadi sudah mengatakannya, jangan sampai terjadi lagi. Ada anak bangsa yang seperti Anas, cukup Anas saja. Nah, pada bagian itu kita butuh kejujuran sebagai anak bangsa. Apa yang sedang terjadi? Maka kemudian kembali pada pertanyaannya. Apakah seperti itu pikiran Anda bahwa benar-benar yang mengkriminalisasi Anda adalah SBY? Saya punya, ya saya tidak mau ceritakan panjang lebar ya. Tapi ada pasti sahabat saya Akbar Faisal itu ingat dengan pidato Jeddah. Ya. Oke. Pidato Jeddah itu ya menurut saya adalah petunjuk Tuhan ya. Cara malaikat juga untuk menunjukkan bahwa pidato itu telanjang, pidato intervensi kan gitu. Artinya kan nggak tahan gitu. Nggak tahan sampai pidato kan. Kurang lebih ya tidak persis ya, tapi kurang lebih salah satu kutipan kalimatnya adalah ya, kalau Anas salah, katakan salah. Ini SBY waktu itu bilang pada KPK agar KPK segera mengambil kesimpulan yang konklusif. Ya. Kalau salah, katakan salah. Kalau tidak salah, saya ingin tahu kenapa tidak salah. Kurang lebih begitu ya, tidak persis. Tetapi kurang lebih seperti itu. Apa tafsir Anda? Kalau pikiran kita sehat, waras, apa tafsirnya? Kecuali itu intervensi atau permintaan terbuka kan gitu. Permintaan tidak terbuka aja jalan ya kan gitu. Tapi itu menurut saya cara sejarah untuk menunjukkan. Tapi buat saya sekali lagi ya, itu biarlah menjadi momen sejarah politik dan hukum yang tidak akan terulang lagi berikut-berikutnya. Tidak apa-apa itu terjadi pada Anas, sudah terjadi kan begitu. Tapi berikutnya jangan kejadian lagi seperti itu. Karena saya ingin cerita sedikit lah ini ya, cerita sedikit. Kalau saya dengan mendefinisikan diri seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bukan saya kuat, tetapi memang saya mesti kuat-kuatkan itu. Tetapi kan bayangkan misalnya ya, kalau itu terjadi, ini terjadi pada saya ya, terjadi pada Bro Akbar Faisal ya, yang punya anak kecil-kecil ya kan, yang kemudian dalam waktu 10 tahun gitu, Bro tidak punya waktu ya yang cukup, kesempatan ya berinteraksi dengan anak-anak ya kan, tidak bisa berperan sebagai bapak yang normal, kan pasti
terasa. Saya membayangkan itu bagaimana terjadi dengan orang lain gitu. Karena saya merasakan itu. Jadi misalnya anak saya yang paling kecil sekarang cewek nih, udah masuk kampus ya, masuk kuliah kampus dari kampus semester 1. Tapi dari usia kira-kira 7-8 tahun sampai kemudian saya keluar kemarin itu, kan saya tidak bisa berperan sebagai itu kan, sebagai bapak yang normal kan. Bayangkan itu terjadi pada orang lain, saya nggak berani membayangkan itu gitu loh. Itu situasi yang sangat tidak mudah. Tapi kalau Anda jahat, Anda penjahat, ya kan? Ya, Anda adil menerima itu. Tapi kalau Anda tidak jahat, Anda tidak melakukan kejahatan itu, ya itu kan zalim namanya. Kan kira-kira begitu. Sesederhana itu. Tetapi kalimat ini lagi-lagi saya tidak ingin mengirim ini pada siapa-siapa, tetapi ingin menyampaikan ini sebagai semacam apa ya? Kebenaran hati gitu. Semacam kebenaran hati bahwa yang zalim atau kezaliman itu destruktif gitu. Kalau punya kuasa untuk menegakkan yang adil, tegakkan yang adil. Jangan dibelokkan untuk urusan-urusan yang zalim. Hanya karena misalnya Anda tidak suka, Anda ini berkuasa nih, karena nggak suka sama saya, Anas ini pikiran-pikirannya beda, ini bahaya ini. Anda kemudian celakai aja Anas. Atau sebaliknya saya punya kuasa. Akbar ini gaya banget ini. Sering kritik saya, ini ganggu-ganggu saya, ini ganggu masa depan yang saya persiapkan untuk seseorang misalnya. Saya punya perangkat ini, saya hajar Anda. Ya kan nggak asik ini kan. Itu gitu. yang saya maksud Mas. Kenapa sampai pembicaraan ini menjadi penting bagi kita semuanya. Ini ada di kita yang sedang menonton. Ini adalah ada banyak potongan peristiwa yang kalau dibawa ke kekinian dan kita tidak antisipasi untuk itu bisa terjadi. Waktu itu SBY sebagai presiden. Di mana kata orang jabatan atau kekuasaan presiden itu bisa melakukan apa saja. Pada kasus Anda terjadi. Tadi sudah menyebutkan verbatim komunikasi antara SBY sebagai presiden dari Jeddah dengan salah satu pihak di tempat lain gitu ya. Yang kedua partai politik. Bagaimana demokratisasi di internal partai itu harus dikuatkan agar kemudian tidak salah arah. Saya merasa cukup layak untuk berbicara ini karena saya bagian dari pendiri Ketua Umum Pemuda Partai Demokrat yang pertama. Gagal kan? Oke, yang ketiga adalah bagaimana dengan civil society. Kita telah pernah melakukan yang namanya reformasi 98. Akhir-akhir ini di forum ini kepada banyak tamu saya bertanya. Ketika saya mencoba mengcapture peristiwa-peristiwa yang terakhir, lah ngapain kita melakukan reformasi pada tahun 98? Kembali ke Anda adalah kenapa sampai saya betul-betul mengejar pada bagian-bagian seperti ini agar kemudian ini bisa menjadi cermin bagi kita, termasuk kepada mereka yang sedang berkuasa. Ojo, apa namanya itu? Bahasa Jawanya itu apa ya Mas? Ojo adigang, adiguno. Ya, kira-kira gitu, gitulah. Ya. Susah kan kalau orang Bugis pakai bahasa Jawa gitu ya. Lah, tapi ini ya maksudnya Mas. Saya mohon maaf, mungkin menjadikan Anda sebagai cermin untuk itu. Tapi Anda tampaknya telah melewati tahapan kuat atau kata-kata bahasa yang kuat untuk menggambarkan Anda betapa Anda kuat menghadapi ini. Saya bawa kembali ke real pembicaraan kita. Karena ini tadi kita berangkat dari situ. So, terakhir menyangkut dengan Partai Demokrat dan SBY. Anda tidak berniat untuk bertemu dengan beliau dan mau mengatakan apa kepada Pak SBY kalau bertemu, Mas Anas? Saya ingin
menikmati bakso Sukowati dulu lah. Kan sudah kemarin. Belum kejadian karena setelah itu banyak keliling ke daerah-daerah lain. Jadi ya bakso Sukowati dulu. Ya itu bagian dari rekonstruksi rekonstruksi pengalaman-pengalaman kecil ya yang di sekitar situ. Tapi intinya adalah buat saya peristiwa yang dulu itu sudah selesai dan saya menganggap terlalu mahal sejengkal ruang di saya itu untuk benci dan dendam pada siapapun. Oke. Kata-kata saya ini dibenci oleh sebagian teman-teman saya. Saya tahu. Ya, kata-kata saya ini terus terang dibenci oleh sebagian teman-teman saya. Apaan sih? Kayak begitu. Tetapi buat saya, ya mohon maaf, itu prinsip buat saya. Biarlah yang terjadi itu tidak menjadi peristiwa pribadi menurut saya, tetapi menjadi peristiwa yang bisa dipetik hikmah dan pelajarannya bagi bangsa ini. Karena peristiwa itu menurut saya kalau dipelajari sungguh-sungguh ya memang ada hikmahnya yang besar buat bangsa ini kalau kita mau belajar. Karena kalau kejadian lagi dengan skala yang berbeda-beda, yang betul-betul kita ini bangsa yang pandir gitu, tidak mau belajar kan gitu. Betul, setuju, makanya saya membicarakan ini dan terus-menerus mengejar Anda dengan itu tadi karena itu tadi saya sudah katakan, saya tidak terlalu yakin banyak orang bisa menjalani apa yang Anda lakukan. Jadi ya Mas Anas, ya mohon maaf. Dan itu tadi saya tidak sedang mengincar siapa-siapa ya kan atau menyebut siapa-siapa. Kalau harus menyebut nama ya karena harus disebutkan nama itu untuk membuat peristiwanya mudah dimengerti. Tetapi tidak ada atensi atau tendensi atau pretensi yang bersifat pribadi. Karena buat saya dalam konteks pribadi ini buat saya sudah selesai semua. Pahit, getir, segala macam oke, tetapi biarkan ini jadi monumen yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Hanya itu saja manfaatnya. Kan ibaratnya ya pupuk itu ya seperti itu. Buat tanaman, mudah-mudahan pupuk itu membuat tanaman bangsa ini tumbuh ya. Ya pupuk itu kan dianggap statusnya atau pangkatnya kan buruk kan begitu. Dan buruk itu buat saya dalam konteks ini ya profan saja. Dalam konteks yang lebih transenden saya punya keyakinan sendiri bahwa tentang diri saya tentang diri saya kan, dan tentang orang-orang yang lain itu gitu. Kita tahu kok ya kan, kita tahu kalau mau silahkan aja kalau mau diaudit ya kan dari A sampai Z siapa orang-orang di Indonesia ini ya kan. Bro tahu semuanya dalam pergaulan elit politik di Jakarta ini kita tahu semua kan posturnya kan seperti apa. Saling tahu lah. Dalemannya tahu semua, silahkan aja diaudit kan dan kemudian disandingkan atau dibandingkan. Kalau itu yang dilakukan kita nggak minder, mohon maaf aja. Kita ini kalau disandingkan kita kan nggak pernah minder ya kan. Saya tadi itu mau bertanya begini, tapi tampaknya tidak jadi. Anda tidak membutuhkan sebuah pernyataan maaf dari seseorang dan dalam hal ini adalah SBY, tapi tampaknya Anda mengatakan waktu saya terlalu berharga untuk membenci. Iya, itu terlalu mahal harganya buat diri saya, buat hati saya. Dan menurut saya ketika seseorang berkontemplasi dengan jernih di waktu ya yang tepat, menurut saya akal budi, kesadaran dan nuraninya akan bekerja. Menurut saya biarkan itu saja yang bekerja.
Kalau begitu, maka kemudian kita masuk pada fase Anas Urbaningrum hari ini. Teman-teman Anda, pada saat Anda masih berada di dalam penjara sana, menyiapkan sebuah rumah yang saya pahami prosesnya. Ya, teman-teman saya kok, teman-teman kita. Betul, ya, Pase, Gary, cuma semuanya. Uco gitu kan, mendirikan Partai Kebangkitan Nusantara. Dan seperti janji Pase kepada saya, Mas Anas keluar, kita serahkan partai ini kepadanya. Sebab kata dia, seorang Anas Urbaningrum bisa dihukum tubuhnya, tapi pikiran dan keyakinannya tidak akan pernah bisa dihukum, tidak akan pernah bisa dipenjara. Itu perkataan mereka kepada saya, dan Anda diserahkan kepada Anda. Hari ini Anda sebagai ketua umum, tapi realitasnya pula situasi perpolitikan kita mengatakan bahwa kalau you nggak punya begini-begini segala macam, ya sudahlah, bermimpi saja. So, oke, itu sebuah realitas. Tapi saya mau bertanya kepada seorang Anas Urbaningrum, apa yang akan Anda lakukan dengan partai Anda yang seperti yang saya gambarkan tadi? Iya, saya harus mengatakan saya menghormati dan mengapresiasi tinggi ya persaudaraan, persahabatan, kesetiaan dari teman-teman, sahabat-sahabat itu, ya kan. Nah, karena itu ketika saya merdeka dan kemudian saya diminta untuk hadir di situ, saya tidak bisa membalasnya kecuali saya mesti membersamai, ya kan, dan menjawab kesetiaan persaudaraan itu ya dengan saya hadir di situ. Kalau pilihan yang betul-betul pribadi, bro, saya itu pengen istirahat barang setahun 2 tahun dah. Istirahat dari hiruk pikuk urusan politik, urusan organisasi, ya kan, jeda lah kira-kira, refreshing ya. Tetapi keadaannya tidak memungkinkan itu, dan saya mesti adil menjawab persaudaraan, persahabatan dan kesetiaan itu dengan hadir bersama mereka. Dan saya sadari betul bahwa tantangannya sangat berat, keadaannya penuh kesulitan dan kesukaran. Ibarat main bola, ini main bola di lapangan yang becek habis hujan, ya kan? Tetapi karena partai baru, ini pemainnya belum sanggup beli sepatu, kira-kira begitu. Ya, tetapi ini tantangan. Nah, buat saya yang paling penting adalah rancang bangun partai ini sebagai partai yang saya bayangkan bisa menjadi bagian dan bahkan pengawal masa depan demokrasi kita yang sungguh-sungguh gitu. Bukan sekedar ornamen luar ya dari demokrasi yang dalamnya itu bukan demokrasi gitu. Ya, kita lihat beberapa waktu yang lalu, misalnya, ya ini cermin kecil ya. Ada puisi lama Gusmus ya, kan puisi lama itu. Puisi yang sebetulnya lahir dari landscape politik Orde Baru ya kan. Tapi kemudian dibaca ulang oleh Gusmus kan. Nah, puisi itu kan kok yang lama, tapi kemudian publik merasakannya sesuatu yang relevan kan. Kok seperti peristiwa hari ini? Kira-kira kok relevan, kok dekat gitu ya? Itu puisi lama, tetapi kemudian nyambung dengan prosa baru gitu, prosa keadaan baru. Nah, poin saya adalah bahwa memang mesti ada kesediaan untuk selalu mengatakan, mempercakapkan, membangun narasi tentang pentingnya partai yang betul-betul antara gagasan dan prakteknya itu linier gitu. Partai sebagai institusi demokrasi, gagasannya mesti gagasan demokratik, prakteknya juga praktek-praktek
yang demokratik dan berani memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi itu di dalam pergaulan kebangsaan. Sebetulnya sesederhana itu. Ya. Ya, sesederhana itu. PKN itu sesederhana itu dibangun. Dan ini partai tentu yang dibangun untuk tujuan jangka pendek. Kita tidak sedang menanam kacang atau padi, ya kan, atau jagung yang panen dalam waktu kurang dari 4 bulan. Tetapi kita sedang menanam sekurang-kurangnya kelapa itu ya, atau bahkan pohon jati yang menggambarkan masa depan kita yang jauh. Oke. Sebuah penjelasan yang menurut saya bisa didengarkan dan menguatkan kader-kader Anda yang ada di seluruh Indonesia, Mas Anas. Tapi saya mau bertanya tentang apa yang sedang terjadi hari ini bernama Pilpres. Kenapa Anda tidak bersikap, tepatnya belum bersikap, maksud saya tidak mendukung salah satu capres? Bahwa saya dengar Anda akan bersikap pada putaran kedua kalau ada putaran kedua itu. Meskipun saya tahu dan saya dengar, kita dengar ada satu kandidat yang sedang memperjuangkan satu putaran. Oke. Tidakkah logika politiknya begini? Tidakkah kalau misalnya Anda bersikap sekarang, efek-efek ekor jasnya itu ya bisa dinikmati, ya lumayan lah bahwa Anda menjadi bagian dari situ. Terutama sekali kalau menang, bolehlah bicara barangkali atau bernegosiasi 1-2 kabinet, ya, atau barangkali dubes atau apalah gitu ya. Saya pengen tahu apa skenario dan strategi PKN menyangkut dengan penyikapan Pilpres ini. Ya, apa yang Bro sampaikan tadi itu kan perbincangan yang lazim dalam perundingan-perundingan politik ya. Justru yang kami ingin bangun ini tradisi baru nomor 1. Ini terus terang sebetulnya ketika PKN ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu, kemudian PKN mengajukan permohonan ke MK sebagai partai politik peserta pemilu yang sudah sah, ya kan, dan kemudian punya payung konstitusi bahwa yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Pengertiannya kan partai politik peserta pemilu. Nah, sebagai partai politik peserta pemilu, boleh dong mengajukan diri sebagai, ya kan, sebagai subjek politik di dalam Pilpres. Tetapi ya putusan MK kurang lebih bahwa PKN dianggap tidak punya legal standing. Ya, tidak punya legal standing itu tentu terkait dengan aturan yang sudah diputuskan bahwa Pilpres dan Pileg itu diselenggarakan bersamaan, dan Pilpres 2024 kan itu pakai tiket lama hasil pemilu 2019 kan. Tiket itu ya kalau mau jujur kan ya tiket yang sudah robek-robek. Tiket 5 tahun yang lalu kan tiket yang sudah robek-robek. Pakai tiket 2019 itu kan kemudian mengandaikan, mengasumsikan politik itu statis. Politik 2023, 2024 itu sama dengan politik 2019. Kan problematik ini dari logika politik kan, gitu. Sangat problematik. Nah, karena itulah menurut saya aturan ini mesti dilihat lagi. Ini satu hal ya. Yang kedua, saya kan keliling ini safari konsolidasi ya. Dan kader-kader di daerah itu punya aspirasi yang berbeda-beda. Ada daerah yang favoritnya itu Anies misalnya. Ada daerah yang favoritnya Ganjar, ada daerah yang favoritnya Prabowo, dan itu dikaitkan dengan perjuangan mereka untuk pileg di dapilnya masing-masing. Tentu saya mesti mendengarkan ini,
mendengarkan aspirasi-aspirasi seperti ini. Karena ini kan bagian dari tahapan yang paling dasar untuk membangun partai kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau menempatkan gagasan sebagai bagian terhormat dalam pertimbangan pilihan politik, maka sebetulnya partai seperti PKN yang tidak bisa menjadi subjek politik di dalam pencapresan itu logis juga kalau menunggu perdebatan-perdebatan gagasan di antara capres para kandidat ini untuk dilihat dengan utuh gitu. Ya kan? Bukan hanya lihat figurnya dong, ya kan? Karena figur itu kan tampilan luar kan. Yang harus dilihat adalah gagasan-gagasannya mau memperlakukan Indonesia 5 tahun yang akan datang itu seperti apa. Itu kan penting menjadi pertimbangan untuk menentukan pilihan. Siapa yang mesti dipilih, siapa yang mesti didukung oleh partai. Nah, ini peristiwa kan baru akan jalan meskipun sudah mulai, ya kan. Tapi poin saya adalah episode untuk mengelaborasi gagasan-gagasan tentang pengelolaan Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan ini kan baru akan dimulai secara resmi. Jadi kalau ini juga waktu seperti ini menjadi pertimbangan sebelum memutuskan pilihan, ya itu kan menurut saya cara berpikir yang baru yang boleh kita tawarkan. Masa belum tahu gagasannya sudah milih, sementara kita tidak punya tiket, sementara PKN nggak punya tiket 2019. Ya sabar dulu, kata Pak Jokowi ini, ojo ke susu, ya kan? Ojo gerusa-gerusu, apapun tafsir Anda tentang itu ya. Tapi maksud saya gagasan ini perlu dilihat kan gitu. Perlu dioncei betul bahasa Perancisnya, bahasa Jawa Timuran lah. Ya kan? Dioncei betul biar tahu gitu. Dengan begitu maka kita menganggap penting ini gagasan, pikiran. Itu menurut saya bagian yang sehat yang harus dipertimbangkan sebelum kita menentukan pilihan. Jadi pilihan itu bisa saja di putaran pertama atau bisa di putaran kedua. Memang ada yang berpikir akan selesai satu putaran. Apa mungkin? Ya politik bukan matematika, mungkin saja. Tetapi bacaannya PKN. Ya sejauh yang saya lihat kemungkinan untuk satu putaran itu lebih berat daripada 2 putaran. Jadi kemungkinan 2 putaran itu jauh lebih besar daripada satu putaran. Dan PKN kemungkinan akan bersikap pada fase itu nantinya. PKN pada titik ini sekali lagi kalau mau putaran pertama juga belum telat. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya kan? Putaran kedua tentu lebih tidak telat lagi. Apalagi putaran kedua memang tidak terkait dengan pileg lagi ya. Gitu. Saya yakin ada penonton saya yang akan marah kepada saya kalau saya tidak bertanya. Lah iya kalau di putaran kedua nantinya kemana? Tapi ya sudah ketahuan jawabannya kok. Tetap menunggu dulu. Di tempat ini saya menghormati narasumber saya untuk tidak menjawab bahkan sebelum ditanya. Mas, terima kasih ya. Salam untuk anak-anak ya dan Mbak di rumah ya. Terima kasih. Ini nyicil kangen-kangenan kita kan. Ini baru sekian persen. Kangen kan tidak mungkin terbayar lunas satu kali obrolan. Betul, tentu saja ya. Yang sedang saya tanya dan saya harapkan hadir itu Anda tadi mengatakannya, Anas personally mampu mengatasi dirinya sendiri. Jadi yang sedang saya harapkan, saya hadapi adalah Anas dalam format yang lain bernama harapan-harapan yang masih tersisa untuk kita hidupkan bersama. Yang menghidupkan kita ini sebenarnya keberanian dan harapan. Kalau kita tidak punya keberanian dan harapan, artinya Anda sedang memilih jalan kematian. Jadi kita mesti menghidup-hidupkan keberanian dan harapan. Dan itulah yang menjadi karakter dari orang-orang seperti kita yang pernah dididik dalam pergulatan dunia aktivis.
boleh Anda dibunuh, boleh Anda apa namanya, mau dimutilasi secara politik, tapi kalau Anda tetap punya keberanian dan harapan, itulah nyawa Anda ada di situ, dan saya yakin kita ada di situ. Oke. Mas, sekali lagi makasih ya. Sukses untuk seluruh agendanya ya. Amin, amin, amin. Seperti tadi saya katakan, ini tidak hanya tentang Anas. Dia telah menjawab dirinya, saya telah selesai jika hal ini dibawa pada wilayah personal. Saya mampu mengatasinya. Dan saya mengikuti alur itu dengan menghadirkan pembicaraan di mana kemungkinan yang bisa terjadi, yang telah terjadi pada dirinya, bisa terjadi pada anak bangsa yang lain kalau kemudian kita tidak bergegas untuk memperbaiki mekanisme kita bernegara, dan dalam hal ini mekanisme dan keputusan-keputusan politik yang ada. Ada satu bagian di dalam politik itu yang sangat berbahaya bernama kekuasaan. Dan ketika kemudian kita salah memperlakukannya, maka akan tumbang banyak anas-anas yang lain yang kemungkinan bisa membawa kita pada sebuah kehidupan yang lebih baik. Maka untuk itu mari bercakap dan mari bersikap. Saya siapkan forum ini untuk itu. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.